Ibu. Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Pina. Bu Pina, hari ini saya ada tugas yaitu kegiatan dalam kegiatan supervisi akademik. Kebetulan kegiatan ini saya akan adakan di kelas Bu Pina. Bagaimana Bu Pina? Apakah Ibu Pina bersedia? Iya Ibu Ika, alhamdulillah, insya Allah saya bersedia Ibu Ika. Terima kasih Bu Pina atas kesediaannya untuk saya melakukan kegiatan supervisi di kelas ini. Oh ya Bu Pina, mohon izin, ini sebelumnya ada beberapa data yang ingin saya lengkapi dalam kegiatan ini sebelum kita melakukan observasi di kelas Ibu. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas Ibu? Ya baik Ibu Ika, sebelumnya terima kasih banyak sudah memilih saya sebagai rekanan Ibu Peri. Untuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti di kelas, yaitu saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang bangun ruang, ya, yang selanjutnya yaitu yang saya harapkan siswa saya dapat menyebutkan beberapa contoh bangun ruang yang berada di sekitar mereka, ya. Yang selanjutnya itu siswa saya mampu menghitung volume dan luas dari bangun ruang sehingga mereka dapat menerapkan rumus volume dan bangun ruang dan dapat menyelesaikan soal-soal bangun ruang tersebut. Dari tujuan yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu yang saya ingin kembangkan yaitu khusus di bangun ruang, yaitu khususnya balok dan kubus, yang mana saya akan mengajarkan ke siswa untuk bisa dapat membedakan yang mana namanya bangun ruang dan yang namanya bangun datar, ya. Di sini saya juga sehingga mereka dapat menentukan yang namanya luas dari bangun ruang itu tersendiri dan volume dari bangun ruang tersendiri, gitu. Nah, dari yang Ibu utarakan tadi, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Baik, ya, strategi yang akan saya terapkan di dalam kelas nanti pada pembelajaran saya nanti, yaitu yang pertama saya akan menggunakan alat peraga, yang mana alat peraga ini karena bangun ruang, jadi saya menyiapkan satu buah kubus dan satu buah balok, ya, yang mana udah saya buat dengan menggunakan karton dan saya desain sedemikian rupa sehingga pada saat penjelasan di kelas nanti itu kubus dan balok itu bisa dibongkar pasang sehingga mudah saya menjelaskan yang mana namanya panjang, yang mana namanya lebar, yang mana namanya tinggi, yang namanya ruangan. Kenapa harus dikatakan ruang? Karena mereka kubus dan balok itu memiliki ruangan, makanya disebut bangunan ruang. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan strategi yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga siswa-siswi saya bisa dapat mengerti apa yang saya ajarkan, gitu. Dan selanjutnya saya akan menggunakan metode tanya jawab. Nah, dengan metode tanya jawab saya akan mudah tahu anak saya itu sudah mengerti dan sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Baiklah Bu Pina, tadi saya ingin mengkonfirmasikan kembali apa yang sudah Ibu utarakan. Saya ingin mengulangi dari tujuan yang Ibu tadi paparkan, yaitu yang Ibu paparkan tadi, jika nanti dari pemaparan saya ini ada kekeliruan, Ibu boleh menambahkan atau mengulanginya. Kurang lebih tadi Ibu mengatakan tujuan pembelajaran Ibu adalah Ibu ingin menjelaskan materi kepada siswa antara bangun ruang dan bangun datar, yaitu agar mereka bisa membedakan bahwasan bangun ruang dan bangun datar itu adalah ada bagian tertentu yang memang ada kaitannya, ya. Kemudian Ibu ingin ingin agar siswa Ibu itu bisa mampu menghitung atau menentukan volume dan luas dari permukaan bangun ruang tersebut, baik itu kubus maupun itu bangun balok, gitu, ya. Kemudian dari segi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu siswa mampu membedakan antara bangun ruang dan bangun datar. Kemudian kedua, siswa mampu menerapkan aplikasi rumus tersebut dalam penyelesaian soal. Kurang lebih. Kemudian yang ketiga, strategi yang ingin Ibu gunakan, Ibu terapkan. Yang pertama, Ibu menggunakan alat peraga untuk membantu Ibu agar siswa mudah memahami materi pada hari itu. Kemudian yang kedua, Ibu akan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami, ya.
Kemudian yang ketiga, ibu akan menggunakan tanya jawab sebagai metode ibu dalam mengidentifikasi seberapa besar siswa memahami materi pada hari itu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi yang sedikit lagi yang saya tambahkan ya Bu. Jadi yang saya harapkan ke siswa itu tidak hanya sekedar hafal rumus volume, hafal rumus luas, tapi mereka itu tahu dari mana sih asalnya rumus itu gitu. Iya, betul. Ya, jelas siswa itu lebih memahami tentang penggunaan rumus sehingga dia tidak mudah lupa ya. Baiklah Ibu, tadi luar biasa yang ingin Ibu capai, tujuan yang ingin Ibu capai. Nah Ibu, kira-kira ini Bu ya, dari yang udah Ibu paparkan kurang lebih tadi, kalau misalnya kita beri standar atau rentang nilai Bu, dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira Ibu berharap nanti kegiatan pembelajaran di depannya itu Ibu punya nilai angka berapa untuk praktek yang akan Ibu lakukan nanti? Dari 1 sampai 10 ya Bu. Iya, rentang nilai berapa? Kira-kiraan saya 8. 8. Nah, Ibu berharap bisa mencapai nilai 8 untuk kegiatan yang akan dilakukan nanti. Ya, baiklah Bu Tina, senang sekali dan terima kasih atas kesediaannya. Nah, sekarang apakah bagaimana kalau kita bisa lakukan sekarang Bu, kegiatan seperti ini? Ya siap Bu, saya siap. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ika. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, gimana kabarnya semua? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa teman-teman kalian, coba dilihat kanan kirinya siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Sehat semua ya? Semua hadir 25 siswa. Oke, coba Ibu mau dengar hari ini kalau emang udah semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, semangat semua. Hari ini kita masuk pembelajaran matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang balok dan kubus dan balok. Nah, kemarin kan kita sudah menggambar macam-macam bentuk kubus dan balok, dari yang kecil, yang sedang, yang besar. Coba di dalam kelas ini Ibu mau kalian sebutkan contoh balok. Di dalam ruangan ini balok. Masih ingat bentuk balok? Sebentar Ibu ambil contoh. Diingat benda-benda apa yang ada di dalam kelas ini yang bentuknya balok? Ayo. Yang bentuknya balok. Balok itu dia Persegi panjang. ya persegi panjang dan Pendek. persegi empat dan persegi panjang. Ya, yang di sini bentuknya kira-kira seperti ini yang mana? Meja, papan tulis, terus lemari, terus buku, terus kontak pensil. Kira-kira ini bentuknya seperti apa yang ini? Yang ini bentuknya apa? Kubus apa balok? Oh, karena permukaannya di sini ada yang persegi panjang dan ada yang persegi pendek. Persegi empat. Persegi empat dan persegi panjang. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Kalau dia kubus, semua sisi-sisinya sama-sama, semuanya segi empat. Kalau balok, dia ada persegi panjang dan ada persegi empat. Nah, ingat-ingat ya. Sudah ingat semua ya? Sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya luas dan volume balok.
rumusnya. Ya, untuk mengisi, misalnya nih ibu punya kubus. Kubus di dalamnya ada ruangannya. Kalau dibuka, dalamnya ini ada ruangannya ya. Saya buka nggak ini? Nah, buka. Ya, buka dalamnya. Bisa diisi nggak kira-kira kubus ini? Bisa. Kita isi pakai air bisa, pakai pasir bisa, pakai beras bisa. Ada dia wadah, bentuknya seperti wadah kan kalau dibuka? Seperti wadah Kak? Nah, untuk mengisi ini, ruangan ini cara menghitungnya banyaknya pakai rumus volume. Pakai rumus volume. Kubus dulu ya. Ya. Volume. Rumus volume kubus. Lihat semua ke depan. Ingat ya, kalau dia kubus semua sisi-sisinya sama semuanya segi empat. Kalau balok dia ada persegi panjang dan ada persegi lebar. Nah, ingat-ingat ya. Sudah ingat semua ya? Sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya luas dan volume balok dan kubus ya. Ibu tulis dulu di sini. Volume dan luas balok dan kubus. Nah, ini ada rumusnya. Ya, untuk mengisi, misalnya nih ibu punya kubus. Kubus di dalamnya ada ruangannya. Kalau dibuka, dalamnya ini ada ruangannya ya. Saya buka nggak ini? Nah, buka. Ya, buka dalamnya. Bisa diisi nggak kira-kira kubus ini? Bisa. Kita isi pakai air bisa, pakai pasir bisa, pakai beras bisa. Ada dia wadah, bentuknya seperti wadah kan kalau dibuka? Seperti wadah Kak? Nah, untuk mengisi ini, ruangan ini cara menghitungnya banyaknya pakai rumus volume. Pakai rumus volume. Tapi kalau untuk menghitung semua permukaan ini pakai luas. Pakai apa? Luas. Misalnya di sini panjangnya di sini itu 3 cm. Di sini 3, berarti di sini berapa? 3. Di atas? 3 semua. Ya, 3 semua. Nah, rumusnya dulu kita tulis ya. Pertama kita mau tahu dulu rumus volume. Untuk isi ini pakai rumus volume. Volume yang pertama kita kukus dulu ya. Ya. Volume. Rumus volume kubus. Lihat semua ke depan. Ya, semuanya. Tadi sudah ibu kasih penjelasan tentang kubus dan balok ya. Volume kubus dan luas kubus, volume balok dan luas balok. Sekarang ibu kasih tugas soal ya, soal kubus. Lihat di sini ada gambar kubus dan gambar balok ya. Di sini udah ibu kasih tahu sisinya kubus dan di sini juga ibu sudah kasih tahu di sini ini apa namanya tadi? Panjang, lebar, tinggi ya. Di sini keterangannya ini panjang, ini lebar, ini tinggi ya. Sudah ada keterangannya di situ ya. Jadi ingat rumusnya tadi udah dicatat ya? Sudah. Boleh lihat catatannya. Sekarang kerjakan. Nanti siapa yang bisa mengerjakan ke depan maju ya.
Boleh dicatat soalnya, langsung dikerjakan. Siapa yang bisa? Bu, saya Bu bisa, boleh maju. Semua? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah, kita koreksi sama-sama. Kira-kira siapa yang berani maju ke depan? Ayo tunjuk tangan, yuk maju yuk berdua yuk, langsung berdua ya. Ingat rumusnya. Boleh dibawa bukunya kalau lupa rumusnya. Boleh bawa rumusnya. Kalau lupa boleh lihat rumusnya. Rumusnya ditulis dulu. Oke ya, lihat semua hasil pekerjaan teman kalian yang 2 orang tadi maju. Lihat semua ke depan. Ini hasil untuk kubus. Luasnya 8, kolom kubusnya 500 berapa ini nak? 512 cm. Oke, bener ya. Terus luas kubusnya 6 kali 8 berapa? 48 cm. Oke, benar. Tuh ya. Lanjut ke balok. Coba di balok ini lihat. Hasil perkalian dari teman kalian ini. Ya, hasil perkaliannya betul. Coba berapa luas kolom balok? 140 700 cm kubik ya, betul. Terus luas baloknya berapa nih hasil perkaliannya? 16.930 cm persegi ya. Tuh. Ya, jadi nanti untuk biar lebih hafal lagi luas balok dan kolom balok, luas kubus dan kolom kubus, ibu kasih tugas di rumah ya. Tugasnya ada di buku itu, halaman 117 itu. Di situ ada balok dan ada kubus, halaman 117. Ada 8 soal, nanti kerjakan di rumah ya. Paham? Paham, biar kalian hafal rumusnya. Tadi ada teman kalian yang kebolak-balik tadi ya. Kolom kubus ditulisnya keluas, luas kubus ditulisnya di kolom. Untuk balik-balik berarti belum hafal. Hafalkan lagi di rumah ya. Baik, materi pelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdoa dulu nak. Berdoa dulu nak. Mau pulang nak? Pipin berdoa dulu. Bukunya rapikan dulu semua. Rapikan bukunya. Simpan di bawah meja dulu bukunya. Simpan dulu di bawah meja bukunya. Kita persiapan mau pulang dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, dan saya sendiri tadi sudah mengamati bagaimana proses kegiatan tadi berlangsung. Artinya kurang lebih saya minta waktu Ibu 15 menit untuk kegiatan sekarang ini, yaitu berbincang-bincang kembali kegiatan masalah terkait observasi yang sudah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Nah, Ibu di sini juga mungkin dalam kegiatan pasca observasi ini mungkin kita mulai dengan kegiatan refleksi diri Ibu terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Silakan Ibu. Ya, baik. Seperti biasa ya Bu ya, pada saat pembelajaran kita pembukaan, yaitu terus kita terus kita menyapa anak-anak, terus kita refleksi pembelajaran yang lalu tentang bangun datar. Nah, lalu kita langsung masuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang materi bangun ruang. Di situ saya akan menjelaskan tentang kubus dan balok, yang mana saya akan menggunakan alat peraga di depan kelas. Di situ saya menunjukkan kepada siswa saya yang mana alat peraga itu sudah saya rakit sedemikian rupa sehingga pada saat penjelasan di kelas itu kubus dan balok itu bisa dibongkar pasang, sehingga bisa jelas bahwa bangun ruang itu terdiri dari antara bangun-bangun datar yang terbentuk sehingga menjadi kubus dan balok. Selanjutnya terus saya akan melakukan bertanya jawab pada siswa saya, apakah mereka memahami apa yang sudah saya jelaskan. Lalu saya akan memberikan beberapa soal-soal sehingga mereka bisa menyelesaikan dapat mengerjakan soal-soal tentang luas dan volume balok tersebut gitu Bu. Jadi sejauh tadi itu yang Ibu lakukan dalam kegiatan di kelas, menurut Ibu sendiri nih, apa yang Ibu dapatkan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang saya dapatkan yaitu saya saya merasa puas gitu dengan apa yang sudah saya jelaskan di depan kelas tadi dengan menggunakan alat peraga tadi. Jadi saya lebih bisa menyampaikan ke siswa bahwa yang ini loh yang namanya bangun ruang, yang mana di dalamnya itu terdapat ruangan yang bisa diisi gitu. Jadi lebih detail lagi gitu. Dengan menggunakan alat peraga itu kita bisa juga menjelaskan ini loh yang namanya panjang, ini yang namanya tinggi, yang ini namanya lebar gitu. Nah, kalau sudah melakukan kegiatan observasi nih Bu ya, kira-kira perasaan apa yang sudah Ibu rasakan setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas tadi? Cukup puas ya Bu, senang juga ya Ibu bisa bergabung dengan pembelajaran kami di kelas. Nah Bu Pina, dari yang tadi kan kita sebelum kegiatan observasi nih, kita tadi sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Dan kegiatan tadi kan kita sudah berbincang-bincang terkait tentang tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, setelah itu strategi apa yang ingin Ibu siapkan. Nah, dari serangkaian semua itu kan sudah Ibu praktekkan dan kegiatan observasi ini Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Pina dari kegiatan yang tadi itu, kalau Ibu kasih rentang nilai nih dari angka 1 sampai 10 yang setelah Ibu laksanakan di observasi, kira-kira sekarang posisi Ibu ada di angka berapa? Semuanya tadi ya, Iya, yang sesuai dengan pra tadi ya. Penilaian saya sih rentangnya 8, tetap 8 itu. 8 Ibu. Berarti ini sudah tersampaikan ya Bu ya, poinnya tadi ya, yang Ibu pasca Ibu berpikir akan 8 ternyata terjawab dan benar-benar terjadi angka 8 itu ya Ibu. Nah, sekarang kalau untuk pengolahan kelasnya sendiri bagaimana ya Bu? Pengolahan kelas tadi kalau saya tadi Ibu sudah lihat sendiri, menurut saya itu sudah maksimal Bu. Sudah maksimal dengan menggunakan alat peraga yang bisa dibongkar pasang. Ini loh Nak, kenapa dinamakan bangun ruang? Karena emang benar di dalamnya ada ruangan gitu. Jadi ini loh Nak, kenapa bisa terbentuknya rumus? Ini loh ada lebarnya, ada panjangnya, ada tingginya. Ini loh kenapa bisa terjadinya rumus? Kenapa bisa kita hitung gitu. Menurut saya cukup itu Bu. Iya, itu segi pengolahan kelasnya ya Bu ya. Iya. Kalau untuk kreativitas sendiri bagaimana Bu? Untuk kreativitas tadi ya dengan menggunakan alat itu ya menurut saya sudah
cukup ya Bu, walaupun nggak bisa maksimal, tapi untuk kedepannya saya akan coba maksimal menggunakan alat yang lebih baik seperti kayak yang lebih canggih sekarang ini, kayak menggunakan proyektor, pakai LCD gitu, jadi kan lebih menarik dan lebih berwarna dan lebih hidup gitu. Iya, lebih menarik perhatian siswa ya Bu ya. Mungkin kedepannya akan lebih saya tingkatkan lagi. Tentunya siswa lebih antusias ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Pina nih ya, kan dari harapan Ibu tadi itu, Ibu belum mengutarakan untuk pengolahan kelas tadi nilainya berapa? Ya, untuk pengolahan kelas berdasarkan yang saya sudah ajarkan tadi dengan alat peraga seperti itu ya 8 juga lah Bu, tentang nilainya. Iya, kreativitas tadi Bu? Kira-kira? Untuk kreatif sih ya 7,5 lah Bu, atau kurang lebih 7 ya Bu ya? 7 ya kurang. Oke, Bu Pina, dari kegiatan tadi yang sudah Ibu paparkan tentang nilai-nilai tersebut ya Bu ya Pina, pasti Ibu juga punya nilai maksimal lah ya? Iya, Iya, tentu. kira-kira nilai maksimal yang ingin Ibu harapkan ke depannya berapa ya Bu? Maksimalnya untuk lebih namanya kita belajar ya Bu, pasti lebih menjadi yang lebih baik lagi ya, kurang lebih ya agak maju 1 langkah 9 lah Bu ya. Iya, jadi harapan Ibu adalah angka 9 Iya, untuk ke depannya. ke depannya. Iya, dari semua itu kan Bu Pina ya, terkait kegiatan pengembangan Ibu tadi, Ibu juga sudah bisa memposisikan diri Ibu bahwasannya untuk kompetensi Ibu mengasih nilai 8, posisi saya saat ini, kemudian pengolahan kelas 8, dan kreativitas sendiri adalah angka 7. Iya. Nah, dari semua yang Ibu utarakan tadi itu, kira-kira nih Bu ya, apa alasan Ibu misalnya membuat Ibu bisa memberikan poin-poin angka 8, 8 untuk kompetensi, kemudian pengolahan kelas 8, dan kreativitas itu 7. Kira-kira Ibu bisa berpikir angka-angka tersebut itu dari mana itu Bu? Iya, kalau dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, dari yang Ibu lihat sendiri secara saya mengajar tadi di kelas, menurut saya nilai segitu sudah cukup baik ya Ibu ya, karena di situ dari penguasaan kelas dan materi itu saya rasa udah cukup, udah sesuai dengan yang saya harapkan, karena di situ alat peraga yang saya gunakan walaupun sederhana sudah mencakup semuanya. Untuk kreativitas kreativitas tadi mungkin memang lebih saya akan coba lebih tingkatkan lagi, karena selama yang saya ajarkan tadi itu mungkin biasa saja pada umumnya, semua guru pasti menggunakan alat peraga seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin akan saya coba menggunakan proyektor dengan LCD agar lebih menarik dan anak-anak juga lebih fokus untuk kedepannya. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan kira-kira nih Bu ya, untuk mendapatkan nilai yang seperti Ibu harapkan yaitu 9, strategi apa ke depannya kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan kompetensi, mengembangkan kompetensi, kemudian pengolahan kelasnya, dan juga kreativitasnya, Ibu kira-kira akan terapkan seperti apa nanti ke depannya Bu? Kalau untuk mencapai nilai 9 tadi, yang jelas tidak seperti yang tadi ya Bu ya, pasti akan lebih ditingkatkan lagi dari untuk penguasaan materi akan saya lebih perdalam lagi. Terus untuk alat peraga atau penguasaan di kelas tadi biar anak lebih fokus, mungkin saya akan menggunakan LCD ya, biar agar lebih menarik. Dan untuk kreativitas itu nanti anak akan lebih saya ikutkan bermain sambil belajar itu tadi Bu. Jadi di LCD nanti atau di proyektor nanti saya tampilkan bermacam-macam benda yang ada di sekitar itu, bermacam-macam, dan di situ anak akan menunjukkan, oh ini loh Ibu yang bentuknya ini, oh ini Bu yang bentuknya seperti kubus, oh ini Bu yang bentuknya seperti ini gitu, atau kayak kotak odol gitu, kotak Pepsodent gitu kan, nanti oh ini Bu yang bentuknya seperti balok gitu. Maka akan lebih berinteraksi lagi dengan anak. Iya, sip ya Bu ya. Jadi mereka bisa melakukan dan mempraktikasikan secara nyata ya Bu ya. Baiklah Ibu Pina, tadi itu izinkan saya juga Bu Pina untuk memaparkan hasil pengamatan saya selama berada di kelas Ibu. Kurang lebih tadi saya mengamati dari segi aspek kompetensi dan strategi, Ibu sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang cukup memacu siswa untuk aktif, yaitu Ibu menanyakan bagaimana Datu menerapkan rumus-rumus dalam penerapan volume dan juga luas. Kemudian Ibu bertanya
tentang siswa, apakah sudah memahami ataupun tidak, dan ada berbagian tadi siswa juga mas antusias maju ke depan untuk mengerjakan soal. Untuk kegiatan pengolahan kelasnya, Ibu sudah coba untuk melakukan dan berinteraksi dengan siswa. Ya. Kemudian kegiatan kreativitas, walaupun tadi Ibu bilang cukup sederhana dengan menggunakan media alat yang Ibu buat sendiri dengan karton. Nah, tapi cukup membantu siswa sehingga siswa tadi kurang lebih mereka tahu ternyata bangun ruang itu adalah bagian dari bangun datar, kumpulan bangun datar yang memiliki jaringan dan dibentuk menjadi bangun ruang. Nah, Ibu Pina, dari yang saya utarakan tadi kurang lebih, kira-kira ada apa yang ingin Ibu tambahkan? Saya rasa cukup Ibu. Iya, terkait tentang kegiatan pembelajaran Ibu ke depannya agar Ibu bisa lebih baik untuk mengembangkan diri Ibu kira-kira. Iya, kalau untuk sementara ini cukup Bu, cuman untuk pengembangan pembelajaran nanti akan lebih saya tingkatkan lagi dengan kayak alat-alat peraga yang akan lebih digunakan yang lebih menarik lagi. Oh iya. Baik Ibu Pima, saya rasa cukup data-data yang saya dapatkan dari Ibu dari kegiatan pasca observasi ini berdasarkan kegiatan observasi yang kita lakukan. Senang sekali Ibu Pina mau berbagi waktu dan kesediaannya untuk kegiatan saya hari ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Bu Pina. Terima kasih Ibu Ika.